Halo sobat newbie laptop. Kali ini saya akan berbagi servisan untuk laptop Sony Vaio. Kali ini laptop Sony Vaio yang saya pegang dengan kerusakan laptop mati total. Ketika ditancapkan tidak ada tanda-tanda indikator ataupun pergerakan di power supply. Coba kita lihat untuk tipe laptop Sony ini adalah PCG-7184N. Ya, untuk modelnya adalah tadi PCG ya. Mari kita bongkar terlebih dahulu. Baterai kita lepas. Kemudian setelah baterai kita lepas, langkah selanjutnya kita bongkar penutup pada bagian harddisk. Ada dua penutup bautnya. Kita lepas, kemudian kita buka. Nah, di sini pada bagian harddisk juga ada dua baut. Ya, kita lepas lagi. Nanti untuk servisan kali ini saya akan sedikit berbagi trik ya, agar kalian bisa langkah cepatnya seperti apa dalam hal penanganannya. Nah, ini harddisk yang di Sony Vaio, harddisk Toshiba dengan ukurannya ini nggak begitu terlihat ya. Terus kemudian setelah kita bongkar harddisk, langkah selanjutnya kita lepaskan baut pada DVD-nya. Ya, ini ada dua baut yang mengunci pada DVD-nya. Selanjutnya kita lepaskan DVD. Lepaskan DVD-nya pada casing yang Sony Vaio tadi. Ya, ini DVD-nya udah kelihatan seperti berjamur dan sangat kotor. Ini kalau saya lihat laptop Sony Vaio ini kerusakannya seperti kena air seperti itu ya. Cuman kondisinya sudah lama. Mari kita lepaskan satu persatu baut yang menempel pada casing. Nah, ini laptop Sony Vaio nanti kalau sudah dibongkar, ini proses pembongkarannya itu kita lepas pada bagian penutup bawah. Jadi casing bawah nanti kita lepas. Kalau untuk casing frame yang atas di keyboard itu masih utuh karena engselnya itu posisinya dia menempel pada frame keyboard atas. Ya, ini kita lepas baut dekat baterai ini ada 3. Oke, sudah terlepas. Kita lepaskan baut pada bagian engselnya di sini. Ini kita lepas satu persatu. Sambil dicek masih adakah baut yang lainnya yang tertinggal. Nah, untuk kerusakan seperti ini nanti kita cek. Kalau tadi saya coba hubungkan port adaptor ke power supply menuju ke laptop, itu tidak ada tanda-tanda short atau istilahnya konslet. Ya, ini tidak ada. Ada kemungkinan ini kerusakan bisa jadi pada bagian blok tegangan step down, yaitu untuk 3 volt dan 5 voltnya. Nah, bisa jadi arus V-in atau 19 volt yang mengalir pada rangkaian motherboard di sini tidak dapat menyebar. Jadi dia hanya posisinya tersumbat, tidak bisa masuk ke rangkaian-rangkaian selanjutnya. Nah, nanti kita cek satu persatu. Ini kita bongkar pada bagian RAM-nya atau bagian memori RAM-nya, ada 2 keping memori RAM ya. Terus kemudian setelah ini kita lepas pada bagian keyboardnya. Kita lepas pada bagian keyboardnya. Di sini saya nggak pakai pembuka untuk keyboardnya, tapi pakai kuku ya. Ini kebiasaan saya ini memang pakai kuku biar lebih cepat ya. Kita tarik ke atas ini untuk keyboardnya. Nah, kalau sudah kita buka pada bagian penguncinya. Nah, ini posisinya masih ada kayak isolasinya, jadi kita ambil ya. Nah, kita tarik, buka penguncinya. Setelah itu kita tarik seperti ini. Ini kita lepas. Agak susah juga ini masalahnya. Baru pertama kali dibongkar laptop ini. Pengunci agak susah banget ini. Nah, udah terbongkar. Kemudian kita buka
soket pada bagian touchpadnya ini ada 2, terus kita buka pada bagian fleksibel untuk switch on off-nya. Nah, kemudian kalau sudah dilepas satu persatu, kita lepas pada bagian casing bawah. Ini ada bagian casing bawah, kita lepas. Sambil kita lihat, sepertinya masih ada yang tertinggal. Oh iya, ini masih ada tertinggal di bagian DVD ya. Jadi di DVD setelah kita ambil tadi, ternyata di bagian pinggirnya itu ada 3 baut di bagian DVD-nya tadi. Kita lepas, oke. Kemudian kita bongkar lagi karena tadi masih ada 3 baut. Ya, perlahan-lahan. Ya, ini seperti ini cara pembongkarannya. Nah, kita lihat ini masih banyak debu karena memang baru pertama kali dibongkar, dan di sini saya juga melihat belum pernah diservis sama sekali. Kita lihat di motherboardnya kira-kira ada tanda-tanda secara fisik nggak kerusakan yang memang bisa kita amati secara langsung. Ini sambil saya kuas biar bersih. Kalau kita servis dengan kondisi bersih itu lebih enak ya. Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kuas. Ya, oke. Kita siapkan multitester untuk pengecekan. Di sini saya pakai multitester analog ya, dengan harga yang begitu murah, harga 50.000 ini untuk multitesternya. Nah, kita arahkan ya, di sini saya akan mengarahkan atau istilahnya pengukuran ya, pengukuran. Nanti kita cek menggunakan multimeter. Kita tancapkan untuk prop adaptor yang terhubung ke motherboardnya. Oke, sambil kita persiapkan. Nah, ini kita masukkan ujung arus DC yang terhubung ke power supply. Kemudian untuk prop hitam kita tancapkan ke ground, dan prop merah kita cari jalur 19 volt, jalur yang masuk dari arus power supply tadi. Nah, kita cek. Nah, di sini ini tidak ada tegangan. Kita cek sumbernya secara langsung dekat soketnya tadi, soket VIN-nya, ternyata keluar tegangannya. Oke, coba kita lanjutkan. Setelah menuju ke soket VIN tadi, kita lanjutkan ke pada bagian MOSFET pertama. Ini di bagian MOSFET pertama arusnya tegangannya ini masuk. Kemudian ini saya cek di keluarannya ya. Saya cek secara langsung di rangkaiannya, ternyata memang tidak menyebar. Nah, ini prediksi saya berarti benar. Tadi ini supply atau tegangan yang masuk ini tersumbat, tidak bisa lolos. Nah, ini nanti kita cek komponen MOSFET ini biasanya yang kerusakannya terjadi. Nah, ini nanti kita cek apakah MOSFET-nya ini jenisnya N channel atau P channel. Mari kita lihat untuk kode pada MOSFET-nya. Ini coba dilihat, kira-kira kelihatan nggak ini ya? Kodenya 44 berapa ini ya? Oke. Nah, nanti ini saya akan mengetikkan secara langsung di internet. Kita cari data set dari MOSFET tersebut. Nah, ini saya tunjukkan biar nanti lebih dekat lagi kode dari IC kode dari MOSFET tersebut. Nah, ini saya melakukan pengukuran. Kita lakukan prop merah nanti di ground dan prop hitam itu di plus atau di arus 19 volt. Nah, di sini saya ada titik pengukuran di kali 10. Tujuannya apa? Untuk mencari apakah memang jalur ini ada yang short atau tidak. Ternyata kita tancapkan tidak ada yang short sama sekali. Ya, ini saya cek trace jalurnya memang tidak ada short. Berarti benar dapat dipastikan komponen MOSFET yang kedua itu mengalami kerusakan.
ya, MOSFET yang kedua itu mengalami kerusakan. Ini nanti yang saya tunjuk itu adalah komponen yang mengalami kerusakan. Nanti kita ganti dengan komponen yang sesuai tipe tersebut. Nah, di sini. Nah, kemudian kita coba cari data ya. Kalau kalian nggak punya skema, kita lihat datanya secara langsung di Google, nanti tinggal ketikkan komponennya itu nanti tipenya berapa. Nanti kita lihat datasetnya, apakah komponen itu tipenya tipe N channel ataupun P channel. Nah, di sini ternyata data yang muncul ini data P channel ya, MOSFET P channel. Oke, coba kita lihat kembali. Ya, biar sobat newbie nanti biar lebih jelas. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah MOSFET yang mengalami kerusakan. Nah, saya sudah menyediakan untuk tipe MOSFET seperti ini. Kita angkat terlebih dahulu untuk MOSFET yang rusak menggunakan blower. Oke, ya kita ambil. Nah, ini kita dekatkan lebih dekat lagi. Nah, ini biang keroknya yang mengalami kerusakan ya. Tinggal kita ganti dengan komponen yang sesuai. Jadi kalau sobat newbie pengen mencoba ya kalian lihat dulu datasetnya itu apakah P channel ataupun N channel. Nah, ini saya sudah menyiapkan komponen MOSFET-nya Nikos ini ya. Nikos P channel. Oke, kalau sudah disiapkan baru kita persiapkan untuk pemasangan di motherboardnya. Ya, oke. Saya letakkan terlebih dahulu, posisikan, kita pasangkan menggunakan blower. Nah, jika nanti pemasangan sudah selesai, ya sobat newbie, kalau pemasangan sudah selesai, kita lakukan pengukuran kembali, ya, sambil menunggu biar nggak terlalu panas di motherboardnya ini. Nah, ini sudah terpasang posisinya dengan baik. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan pengukuran dan percobaan atau testing apakah ketika kita nyalakan nanti laptop dalam kondisi menyala. Tapi ini saya berani menjamin bahwa kerusakannya itu hanya MOSFET itu saja. Ya, mari kita buktikan tanpa pengukuran menggunakan multitester, tapi kita langsung menggunakan adaptor ataupun power supply, kita tancapkan, kemudian kita nyalakan. Apakah ada tanda-tanda? Oke, kita tekan tombol powernya. Nah, lihat ini indikatornya sudah warna hijau ini. Nah, itu logo Sony Vaio sudah keluar. Alhamdulillah. Dengan penggantian spare part itu laptopnya bisa menyala secara normal. Nah, nanti setelah ini kita melakukan uji coba apakah ketika dipasang hard disk dan kelengkapan perangkat-perangkat yang lainnya bisa berjalan secara normal atau tidak, atau mungkin ada kendala-kendala lain, mungkin hard disknya bad sector ataupun baterainya tidak ngecas. Itu kita juga harus pengecekan lebih lanjut seperti itu ya. Kita pasangkan kembali untuk keyboardnya. Nah, kita kunci. Oke, kalau sudah kita rapikan. Kita tekan seperti ini, dia nanti akan menguji secara otomatis. Nah, jika sudah terpasang untuk keyboardnya, ini kita pasangkan pada harddisknya. Ya. Nanti harddisk kita pasang, kita coba tes bisa sampai di Windows atau tidak. Ya. Kita tutup casing bawahnya, kita tutup casing bawahnya. Oke, ini kita bersihkan juga biar debu-debunya hilang. Ya, oke, kalau sudah bersih baru kita pasangkan pada casingnya ini. Ya, perlahan-lahan aja. Oke, kalau sudah kita tekan dia akan mengunci. Nah, selanjutnya harddisknya kita pasangkan. Kita ambil harddisknya dulu. Ya, ini harddisknya tadi kita pasangkan.
Ya. Kalau kita lihat sobat, ini sebenarnya saya melakukan servis ini dengan waktu durasi kurang lebih 20 menitan sampai proses perakitan. Berarti tidak membutuhkan waktu lama kalau kita memang benar-benar bisa menguasai atau punya ilmunya ya. Kita pasangkan baterainya. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan quality control ya. Kita lakukan testing, uji coba biar nanti ketika kita serahkan ke konsumen tidak ada kendala sama sekali. Dan kita bisa menjelaskan ada komponen lain enggak yang mengalami kerusakan. Oke, kita nyalakan. Udah muncul logonya. Ya, ini oke, tekan-tekan enter kok nggak ada reaksi sama sekali ya. Berarti keyboardnya ini juga mengalami kerusakan sobat. Oke, saya menggunakan keyboard eksternal untuk melakukan eksekusi biar bisa dilakukan enter ini. Nah, ini proses bootingnya ini cukup lama. Dan ini saya mencurigai memang untuk sistem operasinya ini perlu dilakukan yang namanya install ulang ya, karena mungkin ada virus atau hal-hal lain yang menyebabkan proses bootingnya itu menjadikan lama ya. Oke, untuk baterainya ini saya cek ini tidak dapat cas karena memang baterainya sudah kondisi drop dan keyboardnya juga mengalami kerusakan. Jadi nanti tinggal konfirmasi ke konsumen bahwasanya keyboard dan baterainya itu juga mengalami kerusakan. Ya, oke, terima kasih, sampai jumpa.